Selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah bersama tentang digital government, satu topik perkuliahan yang saya kira pada saat sekarang ini sangat relevan untuk kita pelajari. Karena perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar sana, di dalam proses politik dan pemerintahan, tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan sosiologis dan juga teknologi yang saat ini terus berubah, dan salah satunya adalah termasuk di dalam konteks digital. Kita mengetahui bahwa sejak abad 21 dunia mengalami perubahan-perubahan di dalam proses interaksi antar manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang baru berkembang pada saat ini. Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah kita, paling tidak ada 5 hal yang perlu untuk kalian ketahui di mata kuliah ini. Yang pertama adalah supaya kalian mengetahui prinsip-prinsip digital government, definisi, scope, dan juga pengertian yang ada di dalam apa itu digital government. Lalu kemudian yang kedua, kalian diharapkan juga menguasai teori tentang digital public participation. Saya berikan tanda kurung di dalam konteks ini, digital public participation. Itu secara konsepsional sebenarnya belum ada teori yang secara khusus membicarakan tentang digital public participation. Tetapi kita bisa merefer teori-teori yang ada di dalam konteks ilmu politik itu menggunakan perspektif teori public participation dan demokrasi. Nanti kita akan bisa mengetahui bagaimana fungsi dari digital government itu di dalam menunjang atau mendukung proses partisipasi masyarakat dan juga demokratisasi di suatu negara. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan bisa memahami trajektori atau langkah tahapan di dalam penerapan digital government, apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa yang harus dikoordinasikan oleh suatu negara, serta juga penyiapan infrastruktur yang harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga digital government itu bisa terwujud secara baik dan terkonsep di dalam satu mekanisme yang terintegrasi di dalam substansi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan mengetahui pelaksanaan digital government atau implementasi konsep digital government di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita mengetahui ada Perpres berkaitan dengan SPPE ini, yang sekarang ini sudah dalam tahap pelaksanaan di berbagai macam lini pemerintahan, termasuk di instansi pemerintah pusat maupun juga di pemerintah daerah. Ya, saya sendiri kebetulan ikut menjadi tim pelaksana atau tim ahli dalam pelaksanaan SPPE ini dan mengevaluasi berjalannya SPPE di beberapa daerah. Nanti akan saya bisa ceritakan di dalam perkuliahan-perkuliahan kita. Kemudian yang keempat, kalian juga diharapkan mampu untuk menganalisis persoalan dan juga mengkonstruksi solusi dalam pelaksanaan digital government. Bahwa di dalam pelaksanaan atau implementasi digital government tentu masih sangat banyak ya persoalan-persoalan yang berkembang, apalagi di Indonesia secara teknologi, infrastruktur, dan seterusnya masih banyak yang tertinggal dari negara maju, termasuk juga kultur digital itu belum terbangun di Indonesia sedemikian rupa sehingga tentu sangat banyak obstacle yang masih menghadang kita untuk mewujudkan digital government itu. Nah, kalian nanti diharapkan sebagai mahasiswa S2 bisa menganalisis masalah-masalah yang masih timbul itu serta juga memberikan konsep solusi terhadap persoalan yang terkait dengan pelaksanaan digital government tersebut. Nah, sekarang kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu digital government. By definition, digital government services, that also called by term of e-government, are defined as service delivery within government, as well as between government and the public, using information and communication technology. Secara singkat, di dalam konteks definisi ini, bahwa digital atau e-government itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan antar institusi pemerintah maupun juga pemerintah dengan masyarakat yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini kita kenal sebagai internet. Common digital services range from filing tax returns to renewing driver's license to applying for a pet license. Nearly any government form or service can be offered digitally.
Jadi pada saat sekarang ini hampir semua penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemberian izin, pemberian tax return atau pengembalian pajak maupun juga pengurusan dokumen dan seterusnya itu bisa dilaksanakan secara digital dan hampir semua negara saya kira mulai tahun 2000-an itu sudah memiliki roadmap ya tentang bagaimana melaksanakan digital government itu pada setiap aspek penyelenggaraan negara. Nah, ada beberapa faktor yang bisa kita kenali sebagai driving factors why e-government becomes appeal atau becomes needed within current situation. Ada beberapa faktor, misalnya adalah yang pertama tentu saja berkembangnya informasi teknologi. Teknologi informasi itu sendiri ya internet itu dahulu di masa-masa awal banyak digunakan di sektor private, tetapi kemudian tentu menginfiltrasi juga sektor publik untuk menggunakan internet itu di dalam pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi dan pelayanan masyarakat. Nah, dengan berkembangnya teknologi informasi, maka mau tidak mau institusi birokrasi atau pemerintah itu juga dituntut untuk bisa melayani publik sebagaimana di sektor swasta misalnya. Sehingga adanya teknologi informasi dan berkembangnya IT yang sangat cepat ini memaksa berbagai macam lini penyelenggaraan pemerintahan itu dievaluasi dengan metode-metode yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah terjadinya globalisasi atau juga marketisasi internasional, di mana dengan globalisasi itu ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan negara itu tidak hanya berasal dari audiens domestik, tapi juga dari audiens internasional. Dengan semakin banyaknya transformasi interaksi antar negara, maka kemudian yang harus dilayani oleh pemerintah suatu negara itu tidak hanya penduduk di negara tersebut, melainkan juga investor dari negara lain, turis, pengunjung dari negara lain, mungkin pelajar yang belajar di negara tersebut dari negara lain, atau juga para diplomat, atau bahkan mungkin mereka masyarakat biasa yang berinteraksi menggunakan media internet seperti menggunakan YouTube atau menggunakan media sosial yang mereka bisa saling bercerita tentang apa yang terjadi di negaranya dan itu menginspirasi penduduk di setiap negara untuk mengikuti standar-standar atau perspektif dan pola baru yang dikembangkan di negara lain. Dengan demikian globalisasi juga merupakan faktor yang determinan untuk menjadikan e-government atau digital government itu lebih terakselerasi implementasinya di berbagai macam negara. Lalu kemudian selanjutnya adalah knowledge based economies. Jadi perkembangan yang terjadi di dunia ekonomi tentu saja membutuhkan pelayanan yang prima di sektor publik, ya berkembangnya kegiatan bisnis, ekspor impor, perdagangan dalam negeri, mungkin revitalisasi produk, pengembangan produk baru yang inovatif dan seterusnya. Itu membutuhkan adanya pelayanan yang lebih cepat, pelayanan lebih efisien, yang lebih terukur dari sisi waktu dan seterusnya, dan itu tentu membutuhkan digitalisasi layanan. Nah, oleh karenanya ekonomi yang berbasis pada knowledge yang berkembang di abad 21 ini tentu juga menjadi faktor yang mendorong perlunya aplikasi pemerintahan digital. Kemudian yang selanjutnya adalah horizontally of government business. Di dalam konteks ini hubungan-hubungan antara stakeholders pemerintahan dahulu itu bersifat top down atau vertikal, di mana pemerintah itu ada di dalam posisi yang selalu lebih tinggi dari stakeholders lainnya biasanya. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat atau stakeholder lain itu menjadi bersifat horizontal, ya, menjadi sepadan. Dan itu tentu saja menyebabkan juga tuntutan-tuntutan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah adanya public-private partnership. Dahulu penyelenggaraan negara itu dimonopoli oleh pemerintah di tahun 80-an ke bawah saya kira, tapi sejak tahun 90-an sampai sekarang
penyelenggaraan pemerintah itu tidak dimonopoli oleh penyelenggara negara, tidak dimonopoli oleh pemerintah, melainkan ada sektor lain seperti sektor bisnis dan civil society yang ikut serta di dalam proses-proses penyelenggaraan negara, apakah itu di dalam penyediaan infrastruktur, misalnya penyediaan layanan sosial seperti panti jompo dan panti asuhan, penyediaan pendidikan dan kesehatan itu banyak dilaksanakan, ya, tidak hanya oleh sektor publik, melainkan juga oleh sektor swasta. Dan itu tentu saja juga menuntut benchmarking yang baru, di mana misalnya kalau institusi-institusi private melaksanakan tugas-tugas penyelenggara negara itu bisa lebih efisien, maka tuntutan yang serupa itu juga dihadapkan kepada institusi pemerintah agar mereka menggunakan standar layanan yang sama. Kemudian selanjutnya adalah public expectations yang naik, ya, seiring dengan waktu kemakmuran di berbagai macam negara itu lebih tinggi, maka kemudian harapan dari masyarakat itu tentu juga lebih tinggi dari sebelumnya. Masyarakat dunia pada saat sekarang mengkonsumsi lebih banyak resources dan income mereka juga bertambah, status sosial mereka itu juga lebih naik, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat baru yang demand-nya, standar pelayanannya itu tentu harus lebih baik dari sebelumnya. Dan adanya teknologi digital itu bisa memfasilitasi agar pemerintah itu bisa memberikan layanan yang lebih baik. Dan kemudian yang terakhir, faktor yang ikut mempengaruhi lahirnya digital government itu adalah tuntutan atau juga berkembangnya open government movement. Ya, dahulu yang namanya pengambilan keputusan di banyak negara itu dilakukan di ruang-ruang tertutup tanpa diketahui oleh banyak orang. Tapi semakin hari, seiring dengan adanya proses demokrasi dan demokratisasi di berbagai macam negara, maka kemudian ada tuntutan agar pemerintah semakin terbuka atau transparan. Dan di dalam keterbukaan itu, publik membutuhkan medium atau media yang bisa melayani proses keterbukaan itu. Nah, di antaranya adalah dengan digital government, sehingga dalam setiap proses pengambilan keputusan, apakah itu mulai dari perencanaan, penganggaran, atau juga pelaksanaan program, itu bisa dilihat atau dipantau oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan teknologi digital tersebut. Nah, di dalam konteks pemerintahan digital atau juga di dalam masyarakat yang berkembang di dalam era milenial sekarang ini, pada prinsipnya masyarakat itu sangat bergantung terhadap penyediaan informasi, ya, seluas mungkin, sedetail mungkin, sedalam mungkin. Sehingga information is a key resource for all institutions. Ada tuntutan-tuntutan agar setiap institusi itu segera bisa dengan cepat menyajikan informasi dalam bentuk apapun kepada publik. Ada tuntutan-tuntutan agar mereka bisa akseleratif, responsif terhadap kebutuhan informasi yang diminta oleh publik itu, sehingga digital government itu memungkinkan, ya, penyediaan informasi yang cepat itu. Information is created, used, retained, and disclosed, and also destroyed. Information pada prinsipnya itu seperti resources yang lain, bisa diciptakan, digunakan, dipertahankan, dipublikasikan, dan juga setelah itu mungkin destroy atau dihilangkan atau di-recycle. Nah, sehingga di dalam proses-proses yang seperti itu dibutuhkan ada mekanisme-mekanisme yang bisa memungkinkan, ya, proses penggunaan, penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan juga penyebaran informasi itu dilakukan secara cepat. Atas dasar hal tersebut, maka teknologi plays a key role in these actions. Teknologi dibutuhkan di sini, dan khususnya adalah teknologi digital, so that technology is becoming pervasive in all aspect of business and also personal life. Teknologi menjadi sangat determinan, mempengaruhi proses-proses kehidupan secara individu dan juga secara sosial. Sehingga kemudian ada pertanyaan kunci yang mesti harus kita ketahui atau harus kita jawab di dalam konteks tersebut. What benefits do information and technology bring to government? Sehingga dengan adanya proses sosial yang terjadi sekarang ini, berkembangnya teknologi informasi yang sangat advance, maka pertanyaannya adalah
bagaimana teknologi informasi tersebut juga memberikan benefit yang maksimal di dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Di dalam konteks perkembangan teknologi, kita mengetahui ya, ada paling tidak sekarang ini dikenal oleh publik 4 atau mungkin menuju 5 tahapan perkembangan teknologi sekarang ini, mulai industri 1.0 yang di dalamnya itu ada proses revolusi industri tahap pertama. Manusia mengenal mesin, dari dahulunya manusia itu menggunakan alat-alat manual, lalu kemudian setelah revolusi industri mulai dikenal mesin untuk membantu proses produksi, dan itu berlangsung kira-kira di abad 18 ya. Lalu kemudian pada tahap yang kedua kita masuk atau umat manusia itu masuk di dalam industri 2.0 yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya mass manufacturing production dengan ditemukannya listrik. Ya, jadi setelah ditemukannya listrik di abad 19 kira-kira atau akhir abad 19, maka kemudian proses produksi yang menggunakan mesin tadi lalu disuplai dengan energi dari listrik itu menjadikan proses produksi itu bisa menjadi lebih cepat dan akseleratif. Kemudian pada tahap berikutnya kita mengenal tahap atau periode industri 3.0 atau Third Industrial Revolution yang pada intinya pada saat itu manusia mulai mengenal robot dan juga sebagian sudah menggunakan IT secara parsial. Jadi ada robotical process di dalam proses-proses produksi yang menyebabkan konteks wealth accumulation dan production proses itu juga bisa menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan kemudian pada saat sekarang kita memasuki era industri 4.0, Fourth Industrial Revolution, di mana kunci-kunci perubahannya itu diantaranya adalah adanya introduction of IoT, Internet of Things, yang menyebabkan segala sesuatu itu bisa dikontrol secara masif, ya, data-data bisa diakumulasi dan dipanen, lalu juga digunakan untuk mengakselerasi berbagai macam proses bisnis dan urusan. Lalu juga ada cyber physical systems, ada cyber sistem cyber yang terkoneksi dengan banyak hal dalam satu mesin komputer yang canggih dan memiliki kapasitas yang besar, dan juga ada real time intelligence atau artificial intelligence yang bisa digunakan untuk menggantikan fungsi-fungsi analisis atau fungsi-fungsi review dan pendalaman persoalan dalam berbagai macam konteks, menggantikan kapasitas intelektual manusia, walaupun tentu saja ada perbedaan dan keterbatasan yang berlainan dengan konteks human intelligence, tetapi artificial intelligence yang bisa digunakan dari IT atau digital system itu juga kadang-kadang bisa melebihi ya, efisiensi dan efektivitas yang dimiliki oleh human intelligence. Nah sekarang ini kita berada pada era ini, di era abad 21, era milenial, di mana semua hal itu sudah masuk dalam era digitalisasi, sehingga tentu saja proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada saat ini juga harus masuk pada era digital. Nah, dalam konteks tersebut muncul istilah e-government atau electronic government, yaitu suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah ini tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negaranya, termasuk di dalam urusan bisnis dan juga hal-hal yang lain berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga bisa digunakan secara internal oleh pemerintah antar institusi di dalam pemerintahan itu sendiri, di dalam proses-proses bisnis yang dilakukan seperti dalam surat menyurat, pendokumentasian, atau juga proses di dalam pengambilan keputusan, penganggaran, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian e-government itu tidak hanya
bicara tentang bagaimana public service, melainkan juga dapat diaplikasikan pada proses-proses di lembaga legislatif, yudikatif, pelayanan atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi secara internal dan juga tentu saja secara eksternal kepada masyarakat, memberikan layanan yang lebih cepat dan juga proses pemerintahan yang lebih demokratis. Apabila kita berbicara tentang lingkup e-government, itu paling tidak ada 3 proses yang terjadi atau 3 interaksi yang terjadi. Yang pertama itu adalah interaksi antara government to citizens atau government to customer, di mana pemerintah melayani masyarakat melalui media teknologi informasi tersebut, ya, secara langsung maupun tidak langsung, secara direct maupun juga indirect, secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif atau direct misalnya, ya, ada interaksi-interaksi yang bisa dilakukan on time antara publik dengan pemerintah menggunakan berbagai macam media, apakah yang bersifat visual atau juga mungkin menggunakan layanan yang sifatnya non visual seperti hanya teks atau email dan seterusnya. Dan atau juga layanan yang bersifat pasif, dalam arti pemerintah memberikan informasi tanpa ada interaksi langsung dengan publik. Mereka bisa memposting informasi itu di media sosial misalnya, atau juga di web yang dimiliki, website yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu publik bisa mengakses informasi tersebut tanpa ada chance untuk melakukan interaksi yang bersifat langsung. Lalu kemudian lingkup yang kedua adalah penggunaan digital media itu untuk melakukan proses interaksi antar lembaga pemerintah itu sendiri atau government to government. Jadi satu institusi mungkin selama ini memiliki proses-proses bisnis, ada proses perizinan dimulai dari seksi A ke seksi B ke seksi C, lalu kemudian dirilis kepada masyarakat menggunakan sistem aplikasi. Di antara subsistem seksi A, B, C tadi bisa terhubung dalam satu aplikasi bersama, sehingga itu memungkinkan ya, layanan publik dilakukan di dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Lalu kemudian lingkup yang ketiga adalah government to business atau G2B, ya, di mana pemerintah itu memberikan layanan kepada investor misalnya atau pada perusahaan dunia swasta, agar mereka melakukan proses-proses bisnis yang lebih cepat, lebih terukur, dan juga lebih memuaskan hasilnya dibandingkan dengan layanan yang diberikan secara manual. Nah, seperti tadi sudah kita sebutkan, adanya digital government itu bisa menyebabkan pemerintahan menjadi semakin terbuka, dan pemerintahan yang semakin terbuka itu memiliki berbagai macam benefit. Pemerintahan terbuka menggunakan IT itu misalnya yang pertama, improve service delivery, meningkatkan layanan publik. Dahulu ketika masyarakat itu harus mengurus berbagai macam layanan kepada pemerintah secara manual, maka membutuhkan waktu yang kadang-kadang tidak sedikit dan proses yang berbelit-belit. Ya, misalnya terhambat oleh adanya keterbatasan jam kantor. Ya, secara faktual, orang itu atau petugas pegawai pemerintah itu harus datang ke kantor kira-kira jam 7, lalu pulang jam 4, maka setelah jam 4 atau sebelum jam 7, masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan dari pemerintah. Tapi dengan adanya sistem digital, aplikasi digital, maka layanan pemerintah bisa berlangsung 24 jam tanpa terganggu oleh adanya keterbatasan jam kantor atau jam kerja. Begitu juga hari kerja. Kalau dahulu dengan sistem manual, orang mendapatkan layanan pemerintah tentu harus ada pada hari-hari kerja, Senin sampai Jumat kalau di Indonesia. Ya. Sedangkan hari Sabtu Minggu karena libur, tentu masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan. Nah, tetapi dengan digital government, maka tidak ada lagi barrier Sabtu dan Minggu, sebab secara mekanistik dalam layanan otomatis, itu hari Sabtu dan Minggu komputer atau server itu tetap bisa hidup dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa harus secara fisik petugas itu hadir. Kemudian yang kedua, open government
atau juga digital government itu juga promote transparency and accountability. Proses-proses yang tadinya berada di ruang tertutup itu bisa dimonitor sampai di mana prosesnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses itu, kapan selesainya, dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga akuntabilitas publik itu juga menjadi meningkat. Ya, mereka yang tidak perform dengan baik itu dengan gampang bisa terdeteksi oleh publik dan menimbulkan tuntutan dan pressure pada mereka. Sedemikian rupa sehingga di dalam konteks itu maka proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan jadi lebih transparan dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, make government more democratic, participatory, and informed by engaging citizens. Adanya digital government itu juga bisa menyebabkan sejauh ada kemauan dari semua pihak, termasuk dari rakyat itu sendiri. Mereka bisa mempelajari proses-proses penyelenggaraan negara, mereka belajar tentang bagaimana proses tersebut, apa barrier-nya, apa yang menyebabkan terhambat misalnya dalam satu layanan, maka kemudian itu bisa menimbulkan tekanan partisipasi dari rakyat untuk ikut serta memikirkan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan itu di dalam konteks pemerintahan yang partisipatif dan juga demokratis. Lalu selanjutnya adalah foster collaboration, creation, innovation within government and between government and all stakeholders. Adanya digital government itu juga bisa menyebabkan semua pihak di dalam pemerintahan antar mereka sendiri itu bisa menimbulkan rasa atau juga kemauan untuk berinovasi dan kemauan untuk berkreasi sedemikian rupa ya di dalam proses-proses yang memungkinkan perbaikan-perbaikan pelayanan dan juga tata kelola organisasi mereka menggunakan teknologi digital. Dan itu tentu saja akan berwujud pada kreativitas yang tanpa batas. Mereka bisa misalnya menciptakan proses di mana dahulu barangkali form yang harus diisi oleh publik terlalu banyak, bisa mereka lebih padatkan misalnya ya. Verifikasi yang dahulu bisa sangat lama, itu bisa menggunakan kode-kode digital yang lebih cepat untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen. Penomoran dokumen seperti kalau di Indonesia orang sudah memiliki NIK, nomor induk kependudukan, itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari pembuatan surat atau perizinan atau dokumen dan bisa diidentifikasi secara cepat untuk klarifikasi dan seterusnya. Nah, dengan demikian inovasi-inovasi ini memungkinkan ya atau kultur atau situasi di mana digital government itu diterapkan memungkinkan bagi para penyelenggara negara menemukan jalan-jalan baru untuk meningkatkan performa kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah make policy advice more relevant to and reflective of citizen needs and concerns. Dengan adanya teknologi digital, maka identifikasi analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan publik secara masif itu lebih gampang untuk dilakukan. Ya, misalnya kalau satu Pemda itu memiliki aplikasi kependudukan yang komprehensif, dia bisa secara cepat mengetahui berapa jumlah orang miskin secara real di daerah tersebut, berapa yang lulus misalnya SLTA pada tahun ini, berapa yang masuk ke perguruan tinggi dan berapa yang mencari pekerjaan, dan berapa di antara mereka yang masuk perguruan tinggi itu menempuh ilmu di bidang pertanian, peternakan, kelautan, atau juga kedokteran dan seterusnya. Dan semua data-data tersebut tentu saja bisa diolah untuk bisa membuat ya kinerja pemerintahan itu lebih fokus dan lebih bisa menyediakan layanan yang memuaskan bagi masyarakat. Lalu kemudian manfaat berikutnya adalah reduce labor cost. Dengan adanya teknologi digital, pekerjaan yang tadinya mungkin dikerjakan oleh 10 orang pegawai bisa direduksi menjadi 5 atau bahkan 3 orang pegawai dengan hasil yang lebih cepat dan efisien. Nah, tentu saja ini bisa mengurangi beban operasional atau kos anggaran untuk gaji pegawai dari satu institusi pemerintah. Dan kemudian juga manfaat selanjutnya adalah berkaitan dengan deterritorial services.
Pada masa yang lalu ketika pelayanan itu masih bersifat manual, orang dari pelosok desa harus datang ke kota untuk mendapatkan pelayanan di kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor kabupaten, atau juga kantor provinsi. Nah, dengan adanya komputer dan digital, maka masyarakat yang jauh itu tidak harus berkunjung secara fisik ke kantor-kantor layanan di kota. Mereka bisa mendapatkan layanan secara digital di rumah mereka sendiri, mungkin menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop mereka, di kamar-kamar tidur mereka, lalu mereka bisa mengakses web dan situs dari institusi pemerintah untuk melamar pekerjaan, untuk mendapatkan dokumen, untuk mendapatkan surat, atau mungkin juga perizinan dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari manfaat deteritorial yang mana di dalam beberapa aspek juga memungkinkan pemerintah tidak perlu harus membangun gedung di sana sini, mereka cukup membangun sistem aplikasi dan rakyat dilayani dalam sistem aplikasi tersebut tanpa harus ada gedung bangunan fisik. Nah, walaupun tadi sudah kita ulas bahwa banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh kita terkait dengan pelaksanaan digital government tersebut, akan tetapi kita juga harus ingat bahwa digital government itu adalah juga merupakan alat yang bisa menimbulkan efek yang negatif. Ya, jadi harus diingat bahwa tidak semua hal itu selalu menghasilkan hasil yang positif, termasuk juga di dalam pelaksanaan digital government ini. Efek yang negatif itu ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama, kemungkinan terbukanya situs pemerintah yang bisa membuka peluang terjadinya cybercrime atau cyber attack yang bisa merusak sistem informasi pada instansi pemerintah itu sendiri. Ya. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Ya. Institusi publik membuka layanan secara digital, lalu diserang, dihack, dialih fungsikan, atau disalahgunakan untuk merekam jejak mereka yang mengakses, lalu kemudian digunakan itu untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Ya, ini adalah merupakan satu keniscayaan yang mana hal ini memerlukan ya adanya peningkatan cyber security bagi setiap instansi pemerintah yang menyelenggarakan proses-proses pelayanan pemerintahannya menggunakan cyber teknologi. Jadi pada satu sisi satu institusi pemerintah bisa memaksimalkan potensi layanan dengan baik menggunakan cyber teknologi, digital teknologi, tapi pada sisi lain mereka juga harus membangun benteng pertahanan dari cyber attack, cyber crime, dan penyalahgunaan atau malfunction dari layanan-layanan dan proses-proses tata kelola yang menggunakan teknologi digital tersebut. Kemudian yang kedua, dengan teknologi digital itu mengurangi interaksi atau komunikasi yang bersifat langsung antara aparatur negara dengan masyarakat. Nah, tentu saja teknologi itu kadang-kadang bersifat kaku, tidak ada kompromi atau tidak kompromistik, berbeda dengan manusia yang mungkin manusia itu bisa lebih fleksibel, bisa lebih komprehensif dalam memahami masalah, sehingga mungkin ketika terjadi ketidakpuasan, ada hambatan, itu bisa diselesaikan secara kemanusiaan. Nah, tetapi kalau menggunakan mesin teknologi, tentu saja layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi lebih kaku, menjadi lebih rigid, dan kadang-kadang itu juga menyebabkan ya resiko-resiko ketidakpuasan bagi masyarakat yang menggunakan layanan. Kemudian yang ketiga, problem juga mungkin terjadi berkaitan dengan kurangnya keandalan internet dalam hal jaringan maupun juga alat yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan itu sendiri. Baik itu alat atau infrastruktur yang dipakai oleh instansi pemerintah itu sendiri, maupun juga infrastruktur dan alat yang dipakai oleh user atau oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau pemerintah itu menyediakan satu layanan yang serba canggih, sementara rakyat itu hanya memiliki alat yang masih sederhana untuk mengakses, misalnya handphone yang masih jadul, lalu juga mungkin pulsa yang terbatas atau akses atau jumlah kuota atau juga jumlah wifi, kuota wifi yang tersedia di rumah mereka itu limited atau bahkan tidak ada, maka mereka tidak akan bisa menggunakan layanan pemerintah secara optimal. Dan tentu saja itu membuat ya disparitas layanan antara mereka yang the have dan the have not itu
itu menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, potensi negatif yang juga bisa timbul adalah berkaitan dengan lemahnya kesiapan peraturan, prosedur, dan juga SDM yang dapat membatasi penetrasi komputerisasi dalam sistem pemerintahan. Ya, jadi kalau tuntutan dan harapan publik itu sangat tinggi, sementara SDM, peraturan, prosedur di dalam institusi pemerintah itu lambat dibuat, maka tentu saja tuntutan yang tinggi tersebut tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa layani, tidak bisa dikompromikan dengan kelambatan dan keterbatasan dari pemerintah tersebut. Dan itu tentu saja menghambat efektivitas efisiensi layanan publik. Lalu persoalan juga bisa timbul berkaitan dengan lemahnya standarisasi antar departemen untuk mengintegrasikan e-government. Di samping juga ada ego sektoral, ada juga disparitas kemampuan elektronik kompetensi antara satu instansi dengan instansi yang lain, yang menyebabkan kalau satu proses bisnis itu, proses layanan itu akan diintegrasikan menjadi sangat sulit. Nah, ini kita alami di banyak kasus di Indonesia. Nanti seiring dengan waktu kuliah, kita akan bahas beberapa di antara persoalan tersebut. Lalu kemudian yang keenam, persoalan yang negatif bisa timbul juga berkaitan dengan kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Kita mengetahui juga disparitas kompetensi masyarakat itu sangat beragam. Ya, ada yang sudah sangat familiar dengan teknologi digital, sementara ada yang masih terbata-bata dengan bagaimana menggunakan aplikasi internet. Nah, ini juga kemudian pada akhirnya akan menimbulkan disparitas dan kepuasan dan efektivitas efisiensi layanan pemerintah kepada publik. Untuk mengurangi risiko terkait dengan efek negatif dari penggunaan teknologi informasi atau digital tersebut, maka para ahli politik dan pemerintahan itu biasanya selalu mewanti-wanti bahwa the Access to Information Act is intended to complete and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to general public without internet. Jadi harus diingat oleh para penyelenggara negara dan juga oleh masyarakat pengguna penyelenggara negara bahwa internet itu atau teknologi digital hanya merupakan pelengkap saja dari proses-proses normal penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Oleh karena itu harus selalu ada exit klausul, harus ada jalan keluar. Manakala terjadi stagnasi atau mungkin default atau mungkin kegagalan layanan dari proses yang menggunakan digital services, maka harus ada upaya alternatif secara manual yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah untuk melayani dan memuaskan kehendak publik terkait kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga rights to state health information are designed to improve the working of government to make it more effective, responsive, and accountable. Jadi semata-mata teknologi itu hanya melengkapi ya fungsi-fungsi pemerintah agar lebih efektif, responsif, dan akuntabel, tetapi tidak mereduksi atau menghilangkan sama sekali tugas layanan yang harus dipertanggungjawabkan kepada individu-individu manusia di belakang layar atau manusia-manusia yang secara manual itu bertanggung jawab di posisi masing-masing di dalam kerangka pelayanan publik dan proses-proses pengelolaan negara. Pada saat sekarang ini, hampir semua negara telah membuat satu desain penyelenggaraan open government, ya. Apakah itu di Amerika Serikat yang menggunakan title open government, atau juga di Inggris atau United Kingdom dengan tech smarter government, juga di Australia dengan government 2.0, atau juga di Kanada dengan tech visible government. Begitu juga di negara-negara lain seperti Jepang, saya kira hampir semua negara Eropa, juga Asia dan bahkan Afrika pada saat sekarang ini sudah menggunakan teknologi informasi untuk
tata kelola dan pelayanan publik negara-negara mereka. Di Amerika Serikat misalnya menggunakan Tech Open Government, memiliki beberapa struktur mulai dari objektif, itu opening doors and data to all citizens to promote transparency, participation and collaboration. Jadi tujuan dari Open Government di Amerika Serikat adalah membuka data kepada seluruh citizen, seluruh warga negara untuk mempromosikan transparansi, partisipasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan negara. Jadi lebih diharapkan pemerintah itu mengajak citizens agar mengetahui proses-proses penyelenggaraan negara, ikut di dalam proses tersebut dan berkolaborasi di dalam penyelenggaraan negara yang dulunya dimonopoli oleh pemerintah. Yang memimpin lead itu adalah White House Office of Management and Budget in collaboration with Chief Technology Officer and Chief Information Officer. Jadi di handle langsung oleh Gedung Putih, yaitu di Office of Management and Budget, ya, dan memiliki milestone mulai dari tahun 2009 sampai sekarang, ya. Ada beberapa tahapan yang mereka lalui, dan kemudian juga ada major projects atau proyek-proyek yang berskala besar untuk mewujudkan open government tersebut, mulai dari recovery.gov, data.gov, Federal Register 2.0 dan seterusnya. Jadi mereka menggunakan berbagai macam lini program untuk mewujudkan open government tersebut. Kemudian di UK atau Inggris dengan Tech Smarter Government, tujuannya adalah radically opening up data and public information, releasing thousands of public data sets and making them free for reuse. Sama juga dengan apa yang ada di Amerika, tujuan dari Smarter Government di Inggris membuka data kepada masyarakat agar bisa diakses, berbagai macam informasi bisa digunakan secara bebas, ya. Kemudian yang memimpin penggunaan atau implementasi dari e-gov di Inggris adalah Office of Public Sector Information, Information Commissioners, and Cabinet Office atau Sekretariat Negara kalau di Indonesia. Lalu mereka juga memiliki key milestones atau tahapan mulai dari 2007 sampai sekarang, ya. Mereka sudah sangat maju sekali, dan kalian bisa searching sendiri di internet, di Google, tentang apa yang dilakukan berkaitan dengan ambisi Smarter Government yang ada di UK. Dan juga mereka memiliki berbagai macam project seperti Show Us a Better Way Contest, data.gov.uk, Web 2.0 projects, dan seterusnya, yang semua itu berujung pada satu koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet. Kemudian Australia tidak kalah juga dengan Inggris dan Amerika. Mereka membuat Tech Government 2.0 dengan objektif build a public service that is smarter, more responsive, more strategic, and personally rewarding. Ya, sama juga, agar public service itu semakin cerdas, semakin responsif, strategik, dan memberikan reward, penghargaan kepada warga negara secara personal. Dan mereka juga membentuk milestone, ya, key milestone mulai dari 2009 sampai sekarang, dan memiliki berbagai macam juga rekomendasi atau lesson learned yang sudah dibukukan, yang mana itu bisa juga kalian pelajari melalui internet. Kemudian Kanada itu juga melakukan berbagai macam upaya-upaya open government, dan emphasize mereka di pemerintahan pada level municipalities atau pemerintah daerah. Banyak hal dilakukan oleh pemerintah Kanada untuk menuju pada ambisi open government, dan kalian bisa searching contoh-contoh yang ada di internet yang seperti ditayangkan di slide ini. Untuk mengarahkan negara kita di dalam proses digitalisasi pemerintahan tersebut. Tanpa ada leadership, tentu saja digitalisasi pemerintahan itu dianggap tidak penting, tidak menjadi prioritas, dan tidak bisa diwujudkan dalam masa yang pendek. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu memiliki satu lembaga koordinatif. Kalau di Indonesia adalah Menpan RB yang ditunjuk oleh pemerintah, dan juga Menkominfo yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan implementasi digital government di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah clear accountabilities, adanya akuntabilitas, kejelasan akuntabilitas yang membuat tahapan-tahapan yang dilakukan itu bisa terakses dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat tahu bagaimana mengantisipasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan bukan dimonopoli untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan bisnis tertentu semata-mata. Kemudian harus memiliki clear targets embedded the three laws of open government, harus juga disokong di dalam pelaksanaan digital government itu dengan target-target yang jelas, ya, dan didukung oleh perangkat normatif dan hukum agar juga ada kepastian-kepastian yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan dari digital government tersebut. Jangan sampai misalnya masyarakat mempercayai pengurusan dokumen dalam satu sistem aplikasi pemerintah, lalu kemudian data-data yang terupload di sistem itu disalahgunakan, misalnya, ya. Pemerintah misalnya membuka akses layanan tentang investasi, layanan tentang finansial, lalu kemudian data-data finansial atau juga aplikasi lain itu digunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, itu yang harus dihindari. Dan kemudian diperlukan adanya engagement atau keterlibatan dari sebanyak mungkin stakeholders demikian rupa sehingga pelaksanaan dari e-government dan digital government itu betul-betul bisa dirasakan atau bisa diwarnai oleh berbagai macam perspektif yang berbeda-beda. Kalau menggunakan 1-2 perspektif saja, mungkin bisa jadi nyaman bagi kelompok tertentu dalam pelaksanaan e-government tersebut, tapi mungkin justru merugikan bagi pihak lain yang tidak kompatibel dengan perspektif atau cara pandang dan metode yang dipakai di dalam pilihan yang digunakan oleh pemerintah tersebut. Nah, sehingga dengan demikian di dalam pelaksanaan e-government dan juga digital government tersebut, kita perlu untuk memastikan kelima aspek ini bisa dipenuhi dengan baik. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu di perkuliahan yang kedua minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.